Oke, ya, terima kasih waktunya. Nah, di sini Susan akan menjelaskan kembali materi tadi yang sempat terputus, ya. Kita akan ulang kembali. Mengenai jarak dari titik ke garis, ya. Tadi kita sudah sampai sini. Nah, berikutnya, ini ada beberapa contoh mengenai jarak antara dua titik dan jarak antara titik dan garis. Nah, kalau yang pertama ini, jarak antara dua titik. Antara lain ada apa saja? Kalian bisa perhatikan di sini ada AC, ya, titik A ke titik C, jaraknya adalah AC atau ruas garis AC. Lalu ada AG, nah, A ke G. Jadi jarak titik A ke G adalah si garis AG. Ya. Lalu ada HB, H ke B, berarti jaraknya HB, itu jarak yang paling dekatnya. Yang kedua, nah yang materi kita hari ini adalah jarak antara titik dan garis. Nah, di sini ada titik A ke garis CG. Jaraknya berapa? Yang mana sih jaraknya? Ya, sebentar. Oke, di sini ada titik A ke garis CG. Nah, CG yang ini ya. Nah, jarak terdekatnya yang mana? A ke CG. Apakah A ke atas ini? Jauh ya. Jarak terdekatnya adalah dari A ke C. Nah, ini jarak yang paling dekat. Dia yang tegak lurus. Nah, ini kalau kita tarik gini ya, ini tuh tegak lurus ya, Naya. Jadi kalau lantai gini ya, sama ada, misalkan ada tiang di sini ya. Nah, itu kan miring gini ya. Dia ini tegak lurus jarak di sini ya, Nak ya. Sudutnya itu tegak lurus. Nah, jarak terdekatnya adalah dia yang tegak lurus, berarti sih ruas garis AC. Berikutnya dari A ke BC. Dari A sini ke BC. Nah, ke sini ya. Terdekatnya yang mana? Yang AB. Karena apa? Kalau kita tarik ke sini, ini tegak lurus. Memang di gambar kayaknya miring, tapi aslinya dia itu adalah tegak lurus gitu ya. Nah, dia kan dari sini, pojok bawah ya, ke garis yang di sana, dia yang tegak lurus. Oke. Dan selanjutnya, nanti kalian bisa baca sendiri di buku cetak halaman 20, contoh 4. Berikutnya, contoh 1, ya. Ini pembahasannya sudah saya tulis, saya ulangi saja di sini. Ada kubus ABCD, ya, FGH sebagai berikut. Jika panjang rusuk kubusnya itu 2, berapakah jarak titik A ke diagonal bidang EB? Jadi ada kubus, ya, panjang rusuknya 2, berarti di sini 2, 2, 2. Ya, yang ditanyakan berapakah jarak titik A ke diagonal bidang EB? A itu di sini, ke diagonal bidang EB, diagonal bidang garis yang terletak di bidang ini ya, Nak ya. Nah, nih, dia kan ada di bidang sini ya, di bidang alas AB FE. Nah, jarak dari A ke garis EB terdekat yang mana? Apakah ini ke A ke E? Enggak, dia masih jauh ya. Apakah A ke B, jaraknya si garis AB? Enggak. Yang paling dekat adalah ketika kita tarik lurus ke sini. Dia tegak lurus di sini. Nah, kita kasih namanya nih titik I gitu ya. Nah, oke. Berikutnya, kita mau cari nih si AI ini berapa panjangnya. Nah, saya udah keluarkan segitiganya di sini ya. Bisa keluarkan segitiganya. EA kita masukkan, ini panjangnya 2 ya, sama dengan ini ya, sama dengan CG. AB-nya juga 2. Nah, sekarang EB-nya, EB itu kan diagonal bidang. Kalian harus ingat kalau diagonal bidang itu adalah rusuk akar 2. Ya, karena rusuknya 2, berarti kita tinggal masukin ya, rusuknya kan 2 di sini nih. Berarti diagonal bidangnya 2 akar 2. Kalau rusuknya 3 berapa, Bu? Ya, 3 akar 2 gitu ya. Kalau di sini rusuknya 2, berarti di sini itu 2 akar 2. Dari sini ya, Nak ya, dari sini sampai sini. 2 akar 2. Nah, karena dia itu kan segitiganya sama kaki ya, kakinya yang di EA sama AB.
Karena sama kaki, berarti dia membagi 2 sama panjang ini. EI sama IB panjangnya sama. Ini sama ya. Nah, 2 akar 2 untuk berdua ini berarti masing-masing berapa? Masing-masing berarti 1 akar 2 sama 1 akar 2. Kalau tambahin kan jadi 2 akar 2. Atau kita bisa tulis di sini akar 2, di sini akar 2. Sorry, kebalik. Akar 2. Saya hapus dulu ya. Nah, oke. Berikutnya. Nah. Oke, dah ya. Berikutnya kalian bisa cari lagi. AI kan yang mau kita cari. Bisa lagi pakai Pitagoras di sini. Pitagoras dari segitiga yang di bawah ini ya. ABI. Bu, saya mau pakai yang atas ini gimana? Nggak apa-apa. Segitiga AIE sama aja ya. Mau pakai yang manapun. Nah, Pitagorasnya itu AB kan sisi miring ya. Kita mau nyari AI. AI itu akar dari AB kuadrat. Karena sisi miring itu yang paling panjang, berarti dia dikurangi dengan sisi lain yang lebih pendek ya. Dikurangi dengan IB. Oke, ini pakai Pitagoras. Akar AB 2 kuadrat itu 4. Akar 2 dipangkatin 2 itu 2 ya. Akar 2 kali akar 2, 2. Oke, berarti ini akar 2. Jadi IB-nya adalah akar 2. Bu, cara lain ada nggak? Nah, coba kalian perhatikan. A ke I. A ke I ini kan sama aja kayak setengahnya dari A ke F. Ya, ini cara 2 ya. Perhatikan, AI itu setengah dari AF. Sementara AF itu kan diagonal bidang ya. Ini itu diagonal bidang. Sebentar, saya kisah dulu. Diagonal bidang. Nah, setengah dari 2 akar 2. Diagonal bidang kita 2 akar 2 ya. Berarti kita coret. Nah, akar 2. Udah dapat deh, sama kan? Nah, oke. Ini untuk contoh 1. Oke ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya, contoh 2. Nah, sekarang diketahui ada kubus A, B, C, D, F, G, H. Nah, panjang rusuknya 10, berarti di sini 10, 10, 10. Nah, ini tanyakan jarak F ke AC. F di sini ke AC yang di bawah sini. Nah, oke, F ke AC. Jarak terdekatnya yang mana, Bu? Apakah miring ke sini? Enggak ya. Dia nggak tegak lurus. Nah, apakah dia miring ke sini? Enggak. Dia kan miring gini kan? Tuh, enggak tegak lurus. Terdekatnya yang mana? Kalau kita tarik F ke titik tengahnya sini. Nah, sini ya. Pura-puranya ini P aja gitu ya. Oke, ini terdekatnya. Terus gimana, Bu? Kita nyari FP-nya. Nah, coba kamu tarik lagi garis ke sini. Nah, muncul segitiga kan di sini, Nak. Nah, bisa kasih warna dulu. Ya, di sini. Oh, ini ada segitiga, Ibu. Iya. Untuk segitiga, saya keluarin aja segitiganya ya. Saya keluarin segitiganya. Oke. Di sini. Ups, miring, Nak. Sebentar. Begini ya. Tuh, yang lagi dah. Ini anggap aja ini F ya. Ini si F, ini si P, ini yang B. Nah, kita masukkan di sini FB-nya itu sama dengan GC, di sini 10. Nah, PB, lihat PB. PB itu kan setengahnya dari DB. Nah, terus ya. PB itu setengah dari DB. Sementara DB adalah diagonal bidang, lihat nih. D ke B ini diagonal bidang. Ya, diagonal bidang.
Nah, setengah dari diagonal bidang harus ingat R akar 2 ya. R akar 2. Karena rusuknya 10 ya, berarti 10 akar 2. Kita coret. Oh, berarti PB-nya ada 5 akar 2. Dapatlah di sini 5 akar 2. Dapat ya? Ini 5 akar 2. Nah, ini siku-siku ya, Nak ya. Kalau kamu bayangin kamar nih, kamar. Ada tembok sama ini lantai. Kamu tarik. Di sini tuh siku-siku. Ya, coba bayangin aja, kamu harus imajinasi nih kamar, ada tiang gitu ya di pinggir yang FB itu sama lantai. Ya, kalau kamu tarik ini ke sini, nah ini tegak lurus ya, Nak ya, sudutnya. Nah, oke. Nah, kalau udah ketemu, kita nyari FP-nya bisa. Pakai apa? Sama Pitagoras lagi kayak sebelumnya. Nah, FP itu kan sisi miring, sisi yang paling panjang. Kalau nyari sisi yang paling panjang, berarti sisi yang lain dikuadratkan, dijumlah ya, Nak ya. Jumlah kuadrat dari kedua sisinya. Dari si 10 kuadrat tambah 5 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar 100 ya. 100 sebentar. Ditambah 5 akar 2 dikuadratin, 5 dikuadratin kan 25. Dikali akar 2 dikuadratin 2, berarti 50 ya, Nak ya. Oke, berarti ini jadi akar 150. Ini belum sederhana, kita bisa sederhanakan lagi. Pecah menjadi berapa kali berapa yang salah satu angkanya bisa kita akar. Nah, ini kita bisa pecah jadi 25 dikali 6. Ya kan? Jadinya 5 akar 6. Jadi jarak titik F ke garis AC adalah 5 akar 6. F ke AC itu sih FP ya. 5 akar 6 C. Oke. Nah, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Yang bagian B. Nah, sekarang dari H ke DF. H ke DF. Oke, saya ini jawabannya ya. H ke DF nih, saya tulis di sini yang baru. Sebentar. H ke DF. Ini H di sini ke DF. Ke sini ya. Nah, sama kamu harus bayangin dari ujung tembok atasmu ke ada garis miring ke sini ya. Dari ujung bawah sana ke atas sana. Kamu bayangin sudut kamarmu atas, terus D ke F. Nah, jarak terdekatnya mana gitu ya. Apakah ke sini? Enggak, miring toh ini, Nak. Miring sih enggak siku-siku. Apakah H ke D? Enggak juga. Terdekatnya adalah ketika kita tarik ini tegak lurus. Nah, saya kasih bantuan garis di sini ya. Nah, jarak terdekatnya dari H ke, kita kasih nama di sini P lagi gitu aja ya, HP gitu ya. Nah, sekarang kita keluarin segitiganya. Saya kasih warna dulu biar kelihatan segitiganya mana sih, Bu? Yang ini. Tuh. Nah, saya keluarin segitiganya. Ya, kita gambar yang HD ini, set. Lalu ada HF, ya. Sama ada DF. Oke. Nah, tarik yang tegak lurus. Iya. Oke, kita masukin ya. Ini D, ini H, ini F. Ya, DH-nya itu tadi 10. Diketahui ya. HF-nya apa, Nak? HF diagonal bidang ya. Ini berarti 10 akar 2. Karena ini adalah diagonal bidang. Oke, lalu DF-nya, DF itu kan dari ujung D ke F ya, menyeberangi ruangan kan. Ini diagonal ruang. Diagonal ruang itu rusuk akar 3. 10 akar 3. Karena apa? Ini adalah diagonal ruang dari si kubus. Nah, ini harus ingat-ingat terus ya, Nak ya. Bidang itu R akar 2, rusuknya akar 2. Kalau ruang itu R akar 3. Ya. Sekarang kita mau nyari, yang ditanyakan apa? Jarak titik F ke AC.
sorry, H ke DF. H ke DF tadi si HP ini yang mau kita cari nih. HP ini berapa? Tuh Bu, caranya gimana Bu? Apakah pakai Pitagoras nih, pakai segitiga ini? Nah, tapi kamu harus hati-hati. Apakah si garis HP ini membagi dua sama panjang? Membagi DP sama FP sama panjang? Enggak ya. Kalau dia itu kakinya sama, misalkan sama-sama di sini 10, 10, berarti kan dia segitiga sama kaki ya, panjang kakinya sama nih, kakinya tuh sama seimbang, berarti dia membagi dua sama panjang. Oke, sini tegak lurus sama panjangnya. Tapi masalahnya kakinya ini, kaki segitiga ini beda, HD sama HF beda, panjangan HF kan lebih panjang akar 2 kan ya, 10 kali akar 2, ini cuma 10. Berarti ini tidak membagi 2 sama panjang. Berarti kamu nggak bisa pakai Pitagoras yang ini, nah. Misalnya ambil segitiga ini, cari Pitagorasnya nggak bisa. Nggak kayak tadi yang ini. Mana tadi ya? Contoh yang mana tadi ya, bukan lupa. Pokoknya gitulah ya nak ya. Pokoknya dia nggak membagi 2 sama panjang. Karena dia tidak sama kaki. Terus caranya gimana Bu kalau nggak bisa pakai Pitagoras sama ini? Nah, khusus di nomor 2B ini kita bisa pakai bantuan segitiga luas apa? Bantuan luas dari segitiga. Nah, kita ingat-ingat lagi pelajaran SMP. Ya. Luas segitiga, siku-siku. Bentar. Ini ngelek. Luas. Sebentar ya. Pendek saya error. Luas sebentar jadi kecoret. Ya. Luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita pakai bantuan itu, Nak. Nah, sekarang ini kan juga tegak lurus ya, Nak, ya di sini ya. Nih, yang di sini juga tegak lurus. Kalian bayangin aja dari ujung atas kamar kalian ke sana kan tegak lurus ya gini ya. Membentuk sudut siku. Nah, luas segitiga itu bisa kita cari dengan alas kali tinggi bagi 2. Kalian lihat segitiga ini. Kalau misalnya bikin alasnya itu HD, berarti tingginya yang HF ya. Berarti kan alasnya ini 10 kali 10 akar 2 bagi 2. Selain itu, ada cara lain lagi untuk cari luas segitiga. Busan bisa gunakan alasnya itu DF, tingginya itu HP. Sama-sama apa? Ini kan tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti ini sebagai alas, ini sebagai tinggi gitu ya. Sama dengan ini, HD-nya alas, HF-nya tinggi. Ya, Bu, emang luasnya sama? Ya sama, dia kan satu segitiga yang sama, segitiga HDF, ya. Segitiganya sama, cuman cara nyari luasnya itu pakai 2 cara, dengan cara yang alasnya HD, tingginya HF, bisa juga dengan cara yang alasnya DF, tingginya itu HP. Oke, jelas ya. Nah, kita cari di sini luas segitiganya. Luas segitiga HDF, ya. Itu bisa pakai cara ya setengah alasnya Busan pakai yang HD, tingginya yang HF. Oke. Nah, akan sama dengan jadi pakai persamaan ya. Pasti akan sama dengan hasilnya kalau Busan pakai alasnya ya setengah alasnya yang DF ya, tingginya yang HP. Nah, hasilnya kanan kiri nanti akan sama, ya kan? Nah, kita boleh coret ini setengahnya boleh ya. Jadi kedua ruas kita kalikan 2 atau caranya nyebutnya gampangnya dicoret gitu ya. Boleh sama-sama kita kali 2 jadi ya, hilang jadinya. Kita masukin HD, HD itu 10, HF-nya 10 akar 2. Lalu DF-nya itu 10 akar 3.
sama HP-nya itu yang kita cari. Kita tulis HP aja. Kita coret ya. Boleh Bu dicoret nih, boleh ini. Sama-sama kita bagi 10. Tinggal sisalah 10 akar 2 HP. Saya akan next di slide selanjutnya aja untuk saya tulis. Nah, ini ya. Sampai ketemunya tadi, tadi beda huruf ya. Oke. Pokoknya nanti ketemunya gini ya, 10 akar 2 sama dengan akar 3 HP. Kalau di sini saya tulisnya HT, sama aja ya. Nah, setelah kita cari, nah, ini ya. Ini kan harus menjadi HT doang, kalau tadi HP ya. Supaya tinggal HT doang, ini kita bagi dengan akar 3. Kedua ruas kita bagi akar 3, jadinya HT sama dengan 10 akar 2 per akar 3. Ini belum selesai, karena apa? Bentuknya belum sederhana. Penyebut suatu bilangan tidak boleh berbentuk akar. Lihat nih, penyebutnya itu akar 3. Nggak boleh ya nak ya, harus bilangan bulat, nggak boleh bentuknya akar ya. Kita rasionalkan dengan kalikan akar 3 per akar 3, dapatlah 10 akar 2 kali akar 3 kan akar 6, akar 3 kali akar 3 jadi 3, atau akar 9 kan 3. Jadilah ketemunya adalah 10 per 3 akar 6. Oke. Nah, di sini HP ya, kalau di contoh tadi HP, tapi sama aja. Oke, contoh 2 selesai, kita lanjut ke contoh 3. Oke. Oh, sudah selesai, tinggal satu lagi ya. Satu lagi contoh ini. Nah, ada 5 beraturan TABCD. Nah, alasnya itu berbentuk persegi ya, karena beraturan kan TABCD. Dengan BC itu 3 akar 2. Ya, berarti sama ya, ini juga 3 akar 2, 3 akar 2 ya. Lalu TB-nya, TB itu 6. Karena beraturan, berarti keempat-empatnya juga 6. Sama ya, di sini juga 6 ya, nak ya. Yang ditanyakan jarak titik A ke TC. A ke TC. Nah, ke garis ini. Sama seperti tadi, kita tarik garis yang tegak lurus dengan TC. Nah, tegak lurus. Oke. Emang ya, Bu? Iya, kalau kita tarik A ke T sama A ke C, dia akan lebih panjang, lebih dekat kalau kita tariknya lurus. Gitu ya. Lalu kita akan keluarkan segitiganya. Ada muncul segitiga kan di sini, nak ya? Nah, ada muncul segitiga di sini nih. Saya tarik di sini ya. Lihat nih ada muncul segitiga di sini. Segitiga TAC. Saya keluarin segitiganya. Ini T, ini A, ini C. Kita lihat TA sama TC kan sama panjangnya ya. Berarti kakinya sama ya, sama-sama 6, sini 6. Ini sama ya. Tuh, TA sama TC sama-sama 6. AC-nya yang kita belum tahu. Kita harus cari dulu nih, AC nggak diketahui ya. Kita mau nyari ini nih, set. Nah, si ini kita kasih nama apa? Saya kasih nama apa di sini? P. Oke, kita kasih nama P. Sorry. Khususan kasih nama P ya di sini ya. Di sini P. Ya, di sini P. Oke. Kita mau cari ini nih AP. Ya, jarak terdekatnya berapa? Nah, kita cari dulu si apa namanya AC ya. Kalau AC-nya ternyata 6 kan berarti membagi 2 sama panjang. Kita cari dulu AC-nya berapa. Kita lihat AC di sini adalah diagonal bidang. Diagonal bidangnya dari ABCD. AC itu diagonal bidang dari persegi ABCD. Kalau diagonal bidangnya persegi kan berarti kan R akar 2. Sementara rusuknya itu kan 3 akar 2. Nih ya, rusuknya ya, 3 akar 2. Kita kalikan lagi dengan ini, yang akar 2 ini. Ya, rusuknya itu yang kesatuan ini ya, nak ya. Nah, ini 3 akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 kan 2. 3 kali 2 jadi 6. Oh, berarti AC-nya 6, Bu Susan. Nah, oh ternyata ini segitiga apa? Justru jadi segitiga sama sisi. Ya kan? Nah, karena dia segitiga sama sisi berarti ini membagi 2 sama panjang antara TC sama TP sama PC sama. Berarti masing-masing ini 3, ini juga 3. 6 tuh segini ya, 6 ya. Nah, udah deh kita cari Pitagorasnya ya. Saya kasih warna dulu sebentar.
Kita lihat ini, tuh. Nah, muncul kan segitiga ini siku-siku juga ya, Nak ya. Wait. Ini siku-siku juga di sini ya. Nah, berarti kita nyari AP. AP itu akar dari sisi miringnya kan si ini ya, AC ya. AC kuadrat dikurangi PJ kuadrat. Ya, AC-nya kan 6, jadinya 36. Dikurangi 9, jadinya akar berapa? 6 kurangi 9, 36 kurangi 9, 20. Berapa, Nak? 7 ya? 27. Saya enter dulu. Ya, 27 ini kita bisa rubah jadi 9 kali 3. Akar 9 kali 3 sama dengan 3 akar 3. Jadi AC-nya adalah 3 akar 3. Gitu. Oke, silakan dipahami. Ya, 3 akar 3. Sama ya, di sini sudah saya tulis ya, yang lebih rapi. Selanjutnya ada tugas 2. Kalian bisa kerjakan latihan 2. Buku cetak Erlangga halaman 22 bagian nomor B ya, nomor 9 sampai 13 lengkap dengan cara-caranya, lalu di-attach ke Google Classroom. Ini waktunya untuk kalian saya perpanjang. Anak-anak ada kendala. Jadi khusus untuk 12 IPS saya perpanjang jadi pukul 16 jam 4 sore. Oke. Jadi Selasa minggu depan, tugasnya 1 minggu, Nak ya. 1 minggu sampai jam 4 sore ya. Silahkan dikerjakan, jangan sampai terlambat kan nilai nanti maksimal KKM. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.